Bapak Ibu, semoga masih tetap semangat ya. Jadi tugas-tugas ini Bapak Ibu bisa kerjakan sampai hari Minggu nantinya. Nah, di sini saya kembali memberikan tutorial tugas berikutnya yaitu tugas 6 tentang classroom. Nah, pada classroom sendiri Bapak Ibu saya sudah mengupload di bagian menu tugas kelas yaitu tugas 6 yaitu classroom. Seperti penjelasan pada workshop tadi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu akan mendapat penugasan tentang cara membuat classroom. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah memiliki classroom nanti bisa hanya menunjukkan ya beberapa screenshot sesuai dengan langkah-langkah yang saya akan pandu hari ini. Nah, di sini pada poin 1 Bapak Ibu membuat satu classroom dengan nama bebas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya classroom, silakan classroom Bapak Ibu buka. Dan di sini tetap saya akan pandu bagi yang belum sama sekali memiliki classroom bisa mempraktekkan sehingga nanti Bapak Ibu bisa terbiasa menggunakan classroom ini. Nah, Bapak Ibu silakan klik tambah ya. Di mana Bapak Ibu silakan pastikan Bapak Ibu bisa melihat ya kalau ada bacaan atau gambar segi 4 ini Bapak Ibu bisa klik dan cari di sini classroom Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada classroom, Bapak Ibu tinggal di web browser ketik aja classroom. Nah, ini Bapak Ibu classroom.google.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu enter. Nah, pada classroom ini Bapak Ibu akan diarahkan langsung terbuka classroom yang Bapak Ibu sudah buat. Dan apabila Bapak Ibu belum login, silakan pastikan login sehingga akan terbuka seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol tambah Bapak Ibu. Silakan klik buat ya. Jadi di sini ada gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, karena Bapak Ibu akan membuat classroom, silakan klik buat kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberi nama bebas ya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat misalnya apa? Belajar TIK gitu misalnya atau apa, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau memang sudah punya classroom, Bapak Ibu tidak usah buat kembali. Silakan Bapak Ibu isi bagian-bagian ini sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Mata pelajaran apa? Silakan. Nah, ini ruangan. Nah, ini bagi yang memang belum memiliki classroom Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah membuat proses buat classroom sesuai dengan petunjuk dari penugasan ini. Nah, ini merupakan salah satu pembiasaan supaya kita memahami bagian-bagian dari akun pembelajaran Kemdikbud tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu akan langsung dibuka classroom-nya. Dan di sini Bapak Ibu sudah berhasil. Dan Bapak Ibu diharapkan berikutnya pada bagian forum silakan berikan pesan yang mau disampaikan. Nah, jadi di bagian depan inilah disebut dengan forum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan suatu pesan kepada siswa nantinya sehingga siswa di bagian depan akan bisa melihatnya. Sama seperti Bapak Ibu yang sudah bergabung di classroom, jadi Bapak Ibu bisa melihat pesan atau informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, supaya pesan Bapak Ibu peserta atau anak-anak Bapak Ibu tidak berkomentar sembarangan, Bapak Ibu tentu bisa mengatur di setelan ini dengan cara mematikan siswa itu bisa berkomentar sembarangan Bapak Ibu. Jadi bagian forum ini Bapak Ibu bisa ganti menjadi siswa hanya dapat memberikan komentar, dan bagian tugas kelas forum Bapak Ibu boleh nonaktifkan ketika Bapak Ibu memposting, jadi siswa akan tidak melihat pesan-pesan yang Bapak Ibu posting, tapi akan langsung bisa membuka di bagian menu tugas. Nah, kalau Bapak Ibu biarkan, ya ini tidak masalah, tapi mungkin hasil classroom-nya kurang rapi ya, jadi ada pesan-pesan posting yang terlalu banyak. Jadi saya sembunyikan saja. Nah, setelah itu, apabila Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran Kemdikbud, akan ada link meeting yang otomatis tertampil di bagian halaman depan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat link meeting ini. Bagi yang ingin membuatnya dipersilakan, bagi yang tidak dihilangkan, tidak usah. Kalau yang akun pribadi itu tidak akan ada Bapak Ibu. Nah, jadi berikutnya silakan Bapak Ibu posting bagian depannya, misalnya selamat bergabung. Nah, jadi silakan Bapak Ibu posting ya. Nah, di sini pesan ini akan bisa dibaca dan dikomentari oleh siswa hanya di bagian ini. Karena tadi penyetelannya
sudah saya kunci bahwa siswa hanya bisa berkomentar pada bagian yang saya posting. Nah, berikutnya sesuai dengan petunjuk, pada bagian tugas, silakan buat kategori materi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di bagian tugas kelas ini tunjukkan bahwa Bapak Ibu mempostingnya tidak asal upload buat tugas-tugasnya Bapak Ibu. Nah, inilah fungsi dari topik yang Bapak Ibu bisa buat, di mana topik ini untuk memisahkan per kategori Bapak Ibu. Jadi seperti topik-topik yang sudah saya buat, ada topik penugasan, daftar hadir, nah seperti rekaman ulang hari pertama. Nah, seperti itulah tujuannya membuat topik Bapak Ibu supaya tersusun dengan rapi. Nah, di sini sesuai dengan permintaan, buatlah topik materi. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mempunyai topik materi Bapak Ibu. Begitu pula kalau Bapak Ibu mau tambahkan topik yang lain bisa, misalnya topik dokumen. Nah, ini topik-topik yang bisa Bapak Ibu ciptakan. Kalau Bapak Ibu mau pindahkan bisa diklik kiri aja, tahan, di drag, maka akan berubah posisi. Nah, itu fungsi dari pembuatan topik. Berikutnya Bapak Ibu disuruh membuat salah satu satu materi dari rumah belajar. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, gimana caranya mengambil materi. Nah, Bapak Ibu silahkan klik sesuaikan. Apakah itu berupa tugas atau materi. Nah, kalau misalnya materi, Bapak Ibu bisa kasih judul misalnya materi TIK kan. Nah, Bapak Ibu cari misalnya materi TIK. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berikan deskripsi ke anak-anak. Silahkan tonton tayangan bawah ini. Itu misalnya. Jadi Bapak Ibu memberi atau gini Bapak Ibu. Mungkin saya ganti berikut referensi materi tentang perangkat komputer. Nah, jadi Bapak Ibu berikan deskripsi sehingga anak-anak nanti memahami apa dari maksud yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke anak-anak. Nah, di sini sebelum saya tambahkan, di sini Bapak Ibu, karena saya sesuai dengan permintaan, Bapak Ibu mencari materi di rumah belajar. Nah, silakan Bapak Ibu klik buka ya, belajar kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Silakan di enter. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak mesti harus login. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor materi-materi yang ada di sumber belajar. Misalnya, silakan Bapak Ibu, banyak sekali materi yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih 3 kategori ini. Misalnya jenjang SMP. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memfilternya lagi. Silakan dipilih sesuai jenjang yang Bapak Ibu inginkan. Silakan Bapak Ibu cari misalnya TIK. Nah, ini. Jadi akan terfilter langsung Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ada materi saya yang sudah pernah saya upload. Nah, jadi Bapak Ibu nanti link inilah yang sudah kebuka, Bapak Ibu copy link ini. Nah, Bapak Ibu copy dan nanti Bapak Ibu tambahkan link di sini. Nah, jadi ketika anak-anak mengakses ini, maka anak-anak akan langsung menuju sumber belajar tersebut. Nah, berikutnya topiknya Bapak Ibu jangan lupa pindahkan ke materi. Setelah itu Bapak Ibu klik posting. Nah, jadi ketika anak-anak sudah bergabung, maka materi ini dia ada petunjuknya, dia tinggal klik aja Bapak Ibu. Jadi akan langsung diarahkan ke sumber belajar tersebut tanpa anak-anak mencari ke yang lainnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk membuat topik penguploadan materi. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa. Begitu pula anggota ini Bapak Ibu bisa tambahkan dengan menggunakan undang siswa dengan tombol email ataupun memberikan kode kelasnya Bapak Ibu. Nah, selesai itu sesuai petunjuk, maka tugas Bapak Ibu sudah selesai Bapak Ibu. Ya, tinggal Bapak Ibu upload hasil screenshot bagian forum dengan bagian tugas kelas tersebut di folder pada bagian link ini. Nah, jadi Bapak Ibu minimal memposting tampilan bagian depan ini dan bagian belakang ini. Bagi yang sudah punya Classroom, silahkan diposting bagian depan dan belakang ini. Silahkan Bapak Ibu gabungkan gambar ini dan gambar belakang. Jadi, bagi yang tidak bisa cara menggabungkan, saya ajarkan cara sederhananya. Bapak Ibu bisa membuka PowerPoint Bapak Ibu. Jadi,
Bapak Ibu misalnya bukalah PowerPoint Bapak Ibu yang ada di komputer. Jadi PowerPoint ini bisa Bapak Ibu jadikan suatu gambar Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan sederhananya bagi yang tidak mahir menggabungkan, sederhananya kita bisa menggunakan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu screenshot ini Bapak Ibu pakai di keyboard ada PRTSC. Nah, setelah Bapak Ibu pencet tersebut, Bapak Ibu bisa pastekan. Nah, ini kebetulan saya pakai aplikasi, jadi saya matikan dulu aplikasinya supaya tidak akan langsung tersimpan ke print screen tersebut. Nah, ini saya klik print screen, ya, PRTSC, setelah itu buka PowerPoint-nya Bapak Ibu, silahkan pastekan di PowerPoint-nya. Nah, home, paste. Nah, jadi akan otomatis ke sini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kecilkan, ya, kalau memang Bapak Ibu belum mahir mengedit di aplikasi lain. Nah, cukup seperti ini. Buka lagi satu bagian tugas kelas. Nah, ini tunjukkan. Klik di keyboard PRTSC. Nah, setelah itu Bapak Ibu pastekan lagi di sini. Nah, atau klik ini lagi. Nah, paste. Jadi, Bapak Ibu tinggal kecilkan. Nah, inilah salah satu cara menyelesaikan tugas, ya. Jadi, kita kelihatan bahwa Bapak Ibu bagian depannya sudah mengatur, ya, bagian belakangnya ternyata sudah ada tugas. Nah, jadi cukup dua gambar ini Bapak Ibu upload, ya. Jadi setelah Bapak Ibu selesai ini, simpanlah Bapak Ibu jadikan JPG. Nah, di sini Bapak Ibu save as, ya. Jadi Bapak Ibu browse, cari. Nah, Bapak Ibu mau simpannya di mana? Silahkan pastikan jangan sampai salah tempat menyimpan. Misalnya saya pilih download. Nah, di sini save as tipe inilah Bapak Ibu ganti dengan tipe JPEG ini. Nah, jadi dia akan menjadi gambar. Silahkan Bapak Ibu beri nomor urut. Misalnya saya buat nomor urut 1000, ya. Setelah itu Bapak Ibu strip buat nama Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sambil belajar gimana Bapak Ibu memahami cara penyimpanan PowerPoint ini menjadi gambar. Nah, di sini ada bacaan Bapak Ibu, kalau PowerPoint-nya itu lebih dari satu slide, kalau ingin semua slide itu jadikan gambar, maka pilih all slide. Kalau hanya slide yang tertentu aja yang kebuka, maka Bapak Ibu klik just this one ini. Nah, maka sudah selesai Bapak Ibu, ini bisa di close, ya, boleh tidak disimpan, karena Bapak Ibu sudah memiliki gambar tersebut tersimpan di download yang saya simpan tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang mana dia yang 1000, ya. Nah, ini. Jadi di sini Bapak Ibu langsung tersimpan jadi gambar. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sangat mudah sekali menggabungkan beberapa gambar menjadi satu dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi Bapak Ibu yang belum begitu mahir, kita bisa menggunakan teknik seperti itu. Nah, selesai Bapak Ibu menyelesaikan tugas tersebut, ya, menggabungkan tersebut, silakan Bapak Ibu upload, cari folder Bapak Ibu, misalnya nomor urut di 11. Nah, silakan Bapak Ibu klik ini, sama dengan tugas-tugas sebelumnya Bapak Ibu, untuk mempermudah panitia mengeceknya, silakan Bapak Ibu upload langsung sesuai dengan nama folder ini, jangan Bapak Ibu pindah-pindah lagi, ya. Jadi jangan Bapak Ibu membuat folder lagi, tinggal Bapak Ibu klik baru, ya. Tinggal Bapak Ibu upload file. Nah, jadi carilah file Bapak Ibu di mana tadi, ya, yang tersimpan. Nah, jadi ini akan proses upload Bapak Ibu. Jadi tergantung besar filenya, proses ini akan berjalan dengan cepat atau lambat. Nah, ini sudah terupload Bapak Ibu dan ini sudah benar nama filenya, ya. Jadi kalau masih merasa salah, ingat Bapak Ibu tinggal klik kanan saja Bapak Ibu rename, ya, atau ganti nama. Nah, di sini Bapak Ibu nggak akan ada tombol hapus, ya, karena Bapak Ibu hanya sebagai kontributor. Kalau Bapak Ibu masih merasa salah mengupload itu, silakan Bapak Ibu ganti dengan nama salah, sehingga nanti saya bisa mendelete apa yang Bapak Ibu buat, sehingga Bapak Ibu bisa mengupload yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu, penugasan Bapak Ibu sudah upload sesuai dengan petunjuk. Dan terakhir, jangan lupa Bapak Ibu tetap melaporkan melalui link form tugas tersebut, dan isikan tugas 6 tersebut bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan. Jadi, sesuaikan dengan nomor
Bapak Ibu ya, jangan sampai salah, jangan isi spasi sehingga kami lebih cepat melacak Bapak Ibu sudah benar mengerjakan hal tersebut ya. Jadi mohon ikuti dengan baik, pelan-pelan belajar. Saya yakini dengan proses panduan ini Bapak Ibu akan terbiasa untuk mempraktekkan hal-hal yang memang mungkin jarang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini upload screenshot tersebut Bapak Ibu sudah memastikan benar mengupload di sini Bapak Ibu. Jadi jangan langsung lapor saja tanpa mengupload. Ketika panitia menemukan kejanggalan, maka mohon maaf, sertifikat Bapak Ibu mungkin bisa dipending Bapak Ibu. Ya, maka dari itu mohon lakukan dengan jujur, ikuti panduan step by step-nya. Saya yakin Bapak Ibu akan mengikuti ini dan akan mendapat ilmu yang luar biasa. Nah, ini menandakan Bapak Ibu sudah berhasil terkirim, sehingga Bapak Ibu nggak usah takut, data Bapak Ibu akan terekam dengan baik. Demikian tugas 6 untuk membuat classroom Bapak Ibu. Semoga bermanfaat panduan yang kami berikan. Terima kasih.